Ini kita langsung ke bawah aja, langsung ke surat At-Takatsur ya. Yang pertama sudah surat At-Takatsur. Biar hataman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha ar-rusukha wa salahal jasadi war-ruhi wa taubatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unaji. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik sur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kecilkan dikit biar enggak nyengkong. Yang ini kita aja ya, yang sebelah sini dikit, yang terakhir itu, yang terakhir dari ya, dikit ya, dah. Yang dimuliakan Allah, muslimin wal muslimat yang telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan pada hari yang ke-21 memasuki hari yang 22. Insyaallah sepekan lagi ya, sepekan. Nah, kita loncat sedikit sampai ke surat Alhaakumut Takatsur. Jadi nyaman kena hatam seminggu lagi dah. Langsung kita bahatam nanti. Hatam Quran zamannya ngaji-ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Takatsur.
hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Surat At-Takatsur yang kita baca itu. Alhaakumut takatsur, menyibukkan kepada kamu sekalian, yakni anit taatillah. At-takatsur, memperbanyak, ai at-tafakhur bil amwali wal auladi war rijal, yakni at-tafakhur, membanggakan, bil amwali, dengan harta. Sibuk kita ini ya, sibuk sampai kita ini tidak melakukan taat kepada Allah. Ini karena sibuknya kita itu tafakur bangga dengan banyak duit, punya mobil mewah, punya rumah mewah, apalagi banyak mewah-mewah, kebun banyak, kelapa sawit banyak ya, menoreh banyak, tafakhur ya. Kita sibuk dengan semua itu, sibuk kita ini, sehingga kita itu taat kepada Allah berkurang. Wal auladi, dan sibuk dengan anak ya, sibuk dengan anak, anaknya banyak, sibuk gawean kada maju, anak banyak, sibuk kita ini, sehingga kita itu mau ibadah ini tercecer ibadahnya, telat datang ibadah, telat datang ini, telat. Karena apa? Karena anak, keluarga ya, karena itu. Warijal, dan sibuk memikirkan diri supaya jadi orang yang terkenal, viralkan, sibuk. Zamannya sudah. Nah, kita akan begitu terus, at-takatsur ini akan terus, at-tafakhur bil anwat, akan tafakhur bil aulad ya, warijal ya, rijal itu artinya kemewahan ya, kebanggaan, dia dikenal orang, sana dikenal orang, oh viral sana, viral sini, sibuk dia. Nah, kalau orang yang seperti penceramah sibuk undang sana, undang sini. Kalau disibukkan itu nggak ada habisnya ya, viral itu nggak ada habisnya, undang sana, datang sini, nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ibadahnya yang tadi istiqomahnya itu tertinggal. Nah, begitu itu berlaku hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Artinya mati. Kita ini akan disibukkan terus seperti itu sampai mati. Jadi sampai mati sibuk. Kalau sudah mati fadafa'tum fiha au adattum al-mauta takatsuran, atau kamu golongannya orang mati dah. Kalau selalu sibuk gitu itu enggak bisa apa-apa, terlalu sibuk dengan urusan harta. Ya boleh sibuk, jangan terlalu sibuk, jangan kesibukan. Harta juga kita perlukan ya, tapi jangan terlalu sibuk, apalagi disibuk-sibukkan. Maka taat kepada Allah itu akan tertinggal. Tapi kalau biasa-biasa aja enggak, diatur waktunya, sudah ada sini waktu ini, memang sulit mengatur itu.
nggak gampang ya. Sudah dicontohkan ya kepada orang-orang alim, orang-orang soleh itu mengatur sehingga dia nggak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Ya urusan dunia bisa, cuma tidak terlalu, karena orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia ini akan menyibukkan kita dari ibadah kepada Allah. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla ya. Begitulah. Kamu akan tahu saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun, maka kembali kamu akan mengetahui. Apa? Kita akan tahu kejelekan su'a akibati tafarikum indal nazai summa fil kubur. Jadi kita nanti akan tahu akibat dari berbangga kita dengan harta itu. Akibat berbangga kita dengan anak-anak itu, anakku banyak, saudaraku banyak, aku terkenal. Lain orang terkenal dengan orang yang tidak terkenal lain. Kalau terkenal itu gak bisa apa-apa sudah ya. Jadi dirinya milik orang, dirinya milik umat, tarik sana. Apalagi kalau terkenalnya sih dalam masalah agama seperti penceramah terkenal itu bagus. Tapi kalau terkenalnya karena bermusik, kan duit itu, undang ke sana sekian. Ya kalau sudah terkenalnya jadi golongannya artis, nah itu ada tarifnya ya. Kalau terkenal cuma biasa aja, itu nggak ada. Kalau nggak terkenal siapa yang mau ngasih duit? Tapi kalau sudah terkenal, pasang tarif. Dan orang yang terkenal itu sulit sudah. Sampean mau punya hajat sama sulit ya. Harus lewat asisten, ajudan ya. Masya Allah. Nah, dan kamu sendiri nanti akan melihat, akan tahu ya, ketika kita itu mau mati, ketika kita itu nazar, kemudian masuk kubur, itu kita akan tahu nanti. Ya sudah diingatkan, tapi biasa aja. Tapi akan tahu sendiri. Kalau orang tuh kalau sudah tahu seorang baru dia, oh benar. Kalau belum tahu, benar nih benar kata Allah. Kalau kamu tahu bahwa akibat dari berbangga tadi itu nggak ada gunanya, ya. Kesibukan kita yang seperti itu nggak ada gunanya. Latarawunnal jahim, maka engkau akan melihat neraka jahanam. Jadi kita akan, kalau sudah melihat di sana, maka kita akan tahu ya, kita akan melihat bahwa orang yang karena sibuknya kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka disitulah dia akan melihat, setelah dikubur akan melihat neraka, siksa yang akan datang karena tertinggal ibadah, tertinggal kewajiban, tertinggal karena apa? Karena terlalu mengejar kepada harta, karena terlalu sayang kepada anaknya. Kalau bini ada ya, anak dikatakan di sini anak ya, anak. Makanya di pasar nggak ada orang jual baju sayang anak yang ada ya. Sayang bini nggak ada. Apalagi sayang suami nggak ada. Yang ada sayang anak itu. Jadi siap dibeli. Berapa sih harganya baju? Padahal abahnya itu harganya 100 lawe bajunya. Anaknya itu 500 harganya itu. Bahkan bisa lebih kalau zaman sekarang ini. Apalagi dengan adanya online ini. Menurut informasi ini ya dari orang-orang yang jual online itu, ya keluarga kita aja yang online itu. Kalau yang murah nggak laku, larang laris katanya. Allah, yang larang justru yang harga 700, 800, sejuta itu yang laris.
Yang murah-murah enggak mau orang-orang beli. Cuman kalau kita masuk ke pasar tuh tanyakan berapa harga baju ini? 500, 700, 1 juta. Yang 100 selawe enggak ada. Kalau baju bapak-bapak murah ya, apalagi keluaran Alabio. Allah ya di sini. Tsumma latarawunna ainal yakin. Kemudian kamu akan melihat ya dengan keyakinan ya. Ini takkit aja menguatkan. Pasti akan melihat kamu. Dan benar-benar pasti melihat. Kita ini sudah dibilang semua 2 kali pasti melihat. Sama dengan anu itu ya, dengan ayat itu. Dengan inna ma'al usrin yusra, inna ma'al 2 kali kan itu 2 kali. Sesungguhnya beserta sesuatu kesulitan itu pasti ada yang kebaikan, pasti sudah. Kalau sulit pasti nanti keluarnya baik. 2 kali Allah mengulangi. Ya. 2 kali diulangi, bukan 1 kali. Allah mengingatkan kepada kita pasti. Kenapa? Karena kebanyakan manusia ini kurang yakin. Padahal inna ma'al usri yusron. Inna ma'al 2 kali diulangi sama Allah. Nah, ini kadang-kadang nggak percaya, sulit. Jangan khawatir. Kalau sulitnya itu tinggi berarti gampangnya juga tinggi. Enaknya juga tinggi. Nggak enaknya itu lama pasti. Nggak mungkin nggak enak terus, nggak ada pasti. Ma'al usri yusra, itu diingat-ingat. Jadi kita nggak mengeluh kalau sudah kena sesuatu yang berat itu. Pasti ada, pasti dipastikan. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu akan ditanyakan, sungguh-sungguh akan ditanyakan pada hari ini ya, pada hari kamu melihat neraka. Pada hari kamu di dalam kubur, nah, akan ditanya anin naim, dari segala kenikmatan. Segala kenikmatan itu apa? Yaitu yang kamu nikmati di dalam kehidupan dunia. Apa? Kesehatan. Ditanya, gasan apa engkau sehat itu? Wal faraq, dan nganggur. Kenapa tidak kamu pergunakan untuk ibadah? Nganggur kamu ini, cuma santai-santai. Ditanyain, kamu diberi kesehatan, kenapa tidak dipergunakan? Ya, sehat, ada aur, ya, ada aman. Aman ini pergunakan, mumpung aman itu pergunakan. Bisa berjalan ke sana untuk ibadah, bisa jalan ke sana untuk mengaji. Wal mata'im wal masyrab wa ghairu dzalik. Semua akan ditanya nanti di akhirat. Anin naim, nikmat yang sudah diberikan kepada kamu di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kandungan daripada surat At-Takatsur yang tiap hari kita baca itu ya. Tiap hari di tarawih dibaca At-Takatsur. Nah, dia akan ditanya, apalagi dari yang disia-siakan, yang tinggal jelas ditanya. Ini nikmat kita aja akan ditanya. Kamu minum ya, kamu minum seger itu ditanya sama Allah. Makanya ulama itu sedikit minumnya, sedikit. Nah, kalau kita kan pol-polan, apalagi puasa buka. Itu semua akan ditanya minuman. Nah, ketika kita minum, makan dengan membaca bismillah, kemudian diakhiri dengan bersyukur kepada Allah, alhamdulillah, maka pertanyaan itu akan menjadi baik. Kemudian suratul wal asr, surat asr. Wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal asri, demi masa, demi asar ya, dahar. Atau bisa dikatakan wal asri itu setelah tergelincirnya matahari masuk ke dalam maghrib atau setelah sholat asar, namanya wal asri. Allah bersumpah ya. Allah bersumpah dengan waktu asar. Waktu asar itu kan sudah habis ya, gelap habis gitu. Habis sembahyang asar, maghrib gelap, mulai orang gelap itu. Ya sekarang ada lampu, ada apa dulu. Kalau sudah maghrib gelap, apa? Guring sudah. Jadi kalau guring, orang-orang desa yang nggak ada lampunya itu habis maghrib, paling pol isya guring dah. Nggak ada TV, nggak ada apa. Makanya anaknya banyak. Cepat guring soalnya. Nggak ada kerjaan lagi, itu sudah dikerjakan. Nah, rata-rata orang yang desa-desa itu banyak anaknya, karena nggak ada lagi kerjaan lain, kan masuk lihat TV, masuk ini. Jadi kada sempat lagi lepas, sudah langsung tidur. Wal asri, malam ya. Allah bersumpah demi waktu asar. Kemudian Allah mengatakan innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia dan sejenisnya termasuk jin ya, itu dalam keadaan rugi. Habis ini baterainya. Masih banyak, habis. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Rugi kita ini. Ai fi tijaratihi, di dalam dagangannya manusia. Rugi. Orang berdagang itu kadang mungkin rugi, kadang mungkin untung, rugi. Yang kadang berdagang aja rugi, tidak dapat apa-apa. Yang berdagang rugi, bukannya untung, malah banyak hutang. Manusia semuanya, jenis manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali yang enggak rugi orang-orang yang beriman. Beriman, percaya kepada Allah. Yang enggak rugi itu orang yang beriman. Punya harta ataupun tidak punya harta, itu enggak rugi. Orang beriman sugih enggak rugi. Orang beriman miskin kada rugi. Kalau orang yang tadi tidak beriman rugi. Yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada malaikat dan seterusnya, tidak percaya kepada takdir, rugi. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi mereka orang amal soleh ini tidak rugi, sama sekali nggak ada kerugian. Situasinya, kondisinya kayak apa, tetap orang yang beriman dan beramal soleh ini tidak akan ada rugi. Untung terus, berujungan terus mereka itu. Orang bertafakur, ibadah lah. Tafakur itu lebih bagus daripada ibadah setahun. Memikirkan ciptaan Allah, memikirkan pahala Allah. Jadi mereka itu tidak rugi.
Kemudian watawasau bil haqqi, dan saling berwasiat. Ini ausa berwasiat satu dengan yang lain sama orang-orang yang beriman. Wasiat bil haqqi, dengan keimanan. Jadi berwasiat dengan apa? Dengan haqqi itu dengan iman. Wasiat sama teman-temannya untuk selalu melakukan keimanan. Jadi nggak berhenti orang berwasiat. Bukan hanya guru, bukan hanya mubaligh yang berwasiat dengan keimanan itu. Siapa? Ya semua orang. Karena orang yang berwasiat saling berwasiat. Artinya saling berwasiat itu dia mau memadahi orang, dia mau dipadahi orang. Jangan memadahi aja dipadahi kada mau. Mau jadi di depan, mau juga di belakang. Nah, enggak harus di depan aja, enggak. Dia mau juga dinasehati, ikut nasihat-nasihatnya orang ya. Ada orang sudah jadi guru enggak mau, sudah ngikut mendengarkan nasihatnya orang. Maunya dia di depan, tapi enggak mau suruh jadi suruh jadi yang hadir, enggak mau dia. Suruh mendengarkan enggak mau dia. Nah, ini bukan watawasau. Tawassul itu sama-sama, dia ya mau kadang-kadang, dia menasehati juga dinasehati. Watawasau bis sabri, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Artinya berwasiat dengan taat kepada Allah dan berwasiat jauhi maksiat Allah, sabar. Jadi berwasiat dengan keimanan dan saling berwasiat dengan kesabaran. Taat. Jadi berwasiat ya, dengan ketaatan ya. Dan itu terjadi dimanapun, bukan harus di majelis-majelis. Di mana temu temannya diwasiati ya. Ketika datang waktu ibadah diajak ya. Kalau sedang ada maksiat jangan ya, sayang. Kadang-kadang orang nggak mau nerima ya, perkara dia nggak mau nerima terserah, itu urusannya seorang ya. Yang penting kita mau berwasiat kepada mereka untuk sabar, artinya jangan bermaksiat. Nah, perkara nggak mau ya urusan mereka. Yang penting kita sudah menjalankan daripada perintah Allah, gitu aja. Jadi ketika terjadi sesuatu di hadapan kita orang bermaksiat, kita melarang ya. Melarang. Ini namanya saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya bahwa orang ini adalah orang yang sangat rugi ya. Allah bersumpah. Karena sesuatu sumpah itu penting. Allah tidak akan bersumpah kecuali dalam keadaan yang sangat penting. Diingatkan kita ini manusia, diingatkan bahwa kita ini bisa menjadi orang rugi di dalam apa? Dalam dagangan kita. Kita ini kan seperti orang berdagang dalam kehidupan. Modalnya Allah yang memberi apa? Diberi modal umur. Diberi modal umur. Nah, umur itu modal kita, dagangan kita, tergantung kita. Kalau kita modal itu gasan apa? Gasan mencari barang yang baik, maka lakunya baik juga, ujungannya baik juga. Karena asli barang itu. Tapi kalau kita jual itu barang yang enggak asli, nah ini mengecewakan. Dan tidak akan ada ujungannya, dikit ujungannya itu. Terus orang tidak mau lagi. Maksudnya gitu ya. Kita ini rugi di dalam perdagangan. Karena kita berdagang ini kepada manusia, ada juga berdagang kepada Allah. Dalam ayat lain Allah mengatakan, hal, apakah kamu mau aku tunjukkan dengan perniagaan yang bisa menyelamatkan, tunjikum min adzabin alim. Nah,
hal adullukum ala tijaratin. Jadi berkata, tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabil bi amwalikum wa anfusikum. Itu kita ditunjukkan berdagang dengan Allah yang bisa menyelamatkan dari siksaan api neraka. Apa? Beriman kepada Allah. Jadi beriman itu kita berdagang. Kita beriman kepada Allah ini berdagang. Tu'minuna billah wa rasul. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, dagangan kita. Umur kita diberi, modalnya diberi umur oleh Allah. Kalau sudah habis umurnya tidak bisa lagi kita menjadi orang beriman, gak ada kawal lagi, sudah habis dah. Wa tujahiduna, dan berjihadlah kamu di dalam membela agama Allah, di'ala kalimat Allah. Keadaan apa? Dalam keadaan perang kita angkat senjata. Dalam keadaan tenang kita menyiarkan agama, itu berusaha. Nah, kalau sekarang kan kita kenal dengan relawan-relawan, itu orang berjuang itu. Tujahiduna fi sabilillah. Perjuangan ini nomor satu dengan harta, bi amwalikum, dengan hartamu. Yang punya harta dengan harta, itu paling utamanya perjuangan. Wa anfusikum, baru berjuang dengan dirinya, tenaganya. Jangan disia-siakan kalau punya harta. Nah, harta itu untuk apa? Untuk berjuang. Ini berarti dagang dengan Allah. Nanti dagang yang seperti inilah yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Kalau dagang urusan dunia ini gampang aja. Belum tentu nanti kada dibayar hutangnya syarikat. Adakah orang yang kada syarikat? Ada, jarang, cuma yang banyak syarikat. Nah, kalau tahu cara-caranya berdagang itu nyaman ya. Kemudian kalau jadi pegawai tidak mengikuti pejabat-pejabat yang melanggar perintah Allah, seperti korupsi ya, dan sebagainya. Korupsi kan macam-macam. Ada korupsi langsung, ada korupsi waktu, ya semuanya. Tidak mengikuti yang seperti itu. Dia itu tetap disiplin. Seumpama masuk jam 7 ya jam 7. Pulang jam sekian, jam sekian. Ada masuk jam 7, masuk jam 9. Korupsi 2 jam sudah. Nah, itu korupsi juga. Ngikut sama orang di toko tuh tidak jujur, banyak ya. Kalau dipasrai duit tidak jujur. Nah, itu dagangan yang seperti itu berbahaya, bisa menjadikan kita itu masuk neraka Allah. Kemudian selanjutnya suratul Hamazah. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walait ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك
sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.